Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke Teropong Wak Lebay. Awas, perangkap iblis. Sebetulnya ikhwan, dalam dakwah seorang dai harus berilmu pertama, dan harus yakin dengan ilmunya, dan betul-betul membahas ilmiah, pembahasan ilmiah, dan harus memiliki syaja'ah, keberanian. Yang bid'ah nggak jadi masalah. Yang sunnah itu pertama. Yang kedua, kenapa antum dai yang pegang dengan sunnah lalu dikucilkan, dimarahi, kok takut dimarahi? Hah? Ini sunnahnya para nabi dan rasul. Para nabi dibunuh. Lihat, Bani Israel membunuh para nabi. Ada dakwah biasa, hal biasa. Kenapa takut itu dikucilkan? Kenapa takut masyarakat? Padahal ini bukan hal lain, hal yang baru sekarang ini. Paham? Jadi tidak bisa, ini alasan yang sangat lemah, lebih lemah dari sarang laba-laba. Paham ya? Udah lama. Dai harus betul-betul berani, punya syaja'ah. Dan hal biasa, jiwanya harus besar, lebih besar dari masjid ini. Terus lapang, biasa. Antum dimarahi, dicaci maki, hal yang biasa, nggak apa-apa. Kenapa? Kenapa takut? Hah? Padahal doanya kan Allahumma inni a'udzubika minal jubni. Mungkin nggak baca doa itu kali. Ustadz Abdul Hakim bin Amir Abda. Beliau adalah dai senior Salafi Indonesia. Materi kajian ilmu yang beliau bahas tak lepas dari akidah dan manhaj. Perjuangan dakwah beliau menyebarkan sunnah sangatlah menyayat hati. Beliau pernah diejek, dihina, dicaci dan diusir. Akan tetapi beliau tak pernah membalasnya. Kalau berbicara ilmu, Al-Ustadz Abdul Hakim bin Amir Abda adalah lautan ilmu, itulah yang terlontar dari dai-dai Salafi maupun murid-muridnya. Beliau sangat produktif dalam menulis, dibuktikan dengan banyaknya karya tulis beliau. Beliau juga ahli dalam bidang hadis. Beliau bisa menilai derajat suatu hadis sahih, tentu saja berdasarkan ilmu hadis yang beliau pelajari. Sejak tahun 1980 bersama temannya yaitu Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas berdakwah dan menyebarkan sunnah, dan hampir semua asatis Salafi belajar kepada beliau berdua. Beliau sama seperti Ustadz Yazid menimba ilmu dari Asis Syaikh Muhammad Sholih Al-Utsaimin dan Syaikh Muhammad bin Idris pakar tafsir Al-Quran. Murid-murid beliau dai-dai Salafi sangat banyak, diantaranya 1. Ustadz Nuzul Zikri. 2. Ustadz Abu Qatadah. 3. Ustadz Muhtarom. 4. Ustadz Abidin bin Syamsuddin. 5. Ustadz Hartono Ahmad. 6. Ustadz Abu Ya'la Kurnaidi. Karya tulis dan buku-buku beliau, diantaranya 1. Syarah Akidah Salaf. 2. Risalah Bitah. 3. Hukum Tahlilan. 4. Kembali kepada Islam yang murni. 5. Firqoh sesat. 6. Islam agama yang mudah. 7. Dampak maksiat dan dosa. 8. Perzinahan ala agama Syiah. 9. Bahaya menggunakan dan mengamalkan hadis doif dan maudu. 10. Kitab Zuhud dan Rikat. 11. Peristiwa Karbala. 12. Kisah Asyabul Kahfi. 13. Pernikahan dan hadiah untuk pengantin. 14. Menanti buah hati dan hadiah untuk yang dinanti. 15. Kewajiban menuntut ilmu syari. 16. Tentang prinsip manhaj dalam beragama. 17. Alam jin menurut Al-Quran dan As-Sunnah. 18. Hadis Arba'in 40 hadis pilihan. 19. Sekali lagi, haramkah isbal? 20. Sifat solawat dan salam kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. 21.
Tafsir Al-Kawakaib. Rekomendasi. Salaf itu artinya perbedaan dengan khalaf, dengan modern. Yang modern ini ada sekolah, ada ijazah. Nah, pondok-pondok yang mengajarkan kitab kuning, syaratnya ada pelajaran kitab Ihya Ulumuddin, disebut dengan pondok salaf. Ada Imriti, ada Alfiyah bin Malik, ya, ada Fathul Qarib, Fathul Mu'in, Fathul Wahhab, itu pondok salaf. Lalu ada orang namanya salafi. Nah, yang salafi ini yang beda dengan kita itu sebenarnya Wahabi. Mengapa mereka ini pakai nama salafi, gak mau dengan nama Wahabi? Ini memang trik mereka, cara mereka. Mengapa? Pada awalnya dulu orang-orang Wahabi itu bangga dengan nama Wahabi. Dari bangganya pada nama Wahabi, ada seorang ulama Wahabi namanya Syekh Sulaiman bin Sahman An-Najdi. Gurunya Raja Abdul Aziz, pendiri kerajaan Saudi Arabia, menulis kitab berjudul At-Tuhfatus Saniyah wal Hadiyatul Wahabiyah An-Najdiyah, anugerah yang luhur dan hadiah Wahabi dari Najd. Jadi oleh Wahabi ini dianggap anugerah dan hadiah yang luhur. Mereka bangga dengan nama itu. Lalu terjadi perang saudara sesama Wahabi. Setelah terjadi perang saudara, saling bunuh-membunuh, nama Wahabi menjadi jelek. Mengapa? Kerjanya membunuh saudaranya sendiri. Akhirnya apa? Karena Wahabi ini tidak percaya diri dengan nama Wahabi, merasa malu, minder, karena kesannya jelek. Wahabi ganti nama Salafi. Namanya Salafi. Karenanya Wahabi yang di sini namanya Salafi. Kalau dibilang Wahabi, mereka enggak, Kiai, saya ini bukan Wahabi. Apa? Kita ini Salafi. Gak mau dengan nama Wahabi. Tapi kalau ada orang berbicara Wahabi, mereka tersinggung duluan. Katanya bukan Wahabi, tapi kok orang berbicara Wahabi tersinggung. Ya, mereka ini cuma nama aja. Dan ini gak cocok, nama Salafi bagi mereka gak cocok. Mengapa gak cocok? Karena Salafi secara syarak, yang dimaksud Salafi itu, Salafi ini kata Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti, itu bukan pemikiran, tapi marhalah zamaniyah mubarakah, fase perjalanan yang diberkati, yaitu 3 abad pertama di dalam Islam. Itu namanya salaf. Jadi orang yang hidup pada abad pertama, kedua, dan ketiga itu kaum salaf. Setelahnya itu kebalikan salaf, yaitu kaum khalaf. Kalau orang Wahabi mengaku dirinya salafi, loh, mereka hidup sekarang, bukan hidup dulu. Kok bisa namanya salafi? Apa mereka itu percaya kepada reinkarnasi? Berarti kan mengadopsi ajaran Hindu. Ini mereka. Problem memang nama Salafi. Dan Wahabi ini ya propagandanya mengikuti manhaj salaf. Padahal ulama salaf itu manhajnya tidak satu. Metode pemikirannya tidak satu, banyak ulama-ulama, dan mazhab 4 ini dari salaf semua. Nah, Wahabi ini, salafnya Wahabi ini tidak diambil semua, tetapi dilokalisir kepada pemikiran Imam Ahmad bin Hanbal. Selain pemikiran Imam Ahmad, walaupun lebih dulu daripada Imam Ahmad, oleh Wahabi tidak dianggap sebagai pemikiran salaf. Ini curangnya dia. Ini yang pertama. Yang kedua, Imam Ahmad ini kan punya satu mazhab. Pemikiran Imam Ahmad bin Hanbal ini gak diambil semua sama Wahabi, tapi masih disempitkan lagi, dilokalisir ya pada pemikiran-pemikiran Imam Ahmad yang diterima oleh Syekh Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah ini hidup pada akhir abad ke-7 dan awal abad ke-8. Nah, dan menurut Wahabi, pemikiran Ibnu Taimiyah yang berbeda dengan Imam Ahmad bin Hanbal, maka pendapat Imam Ahmad bin Hanbal gak diambil.
Mengapa? Yang dianggap salafi adalah pikiran Ibnu Taimiyah. Padahal abad ke-8. Lalu dipersempit lagi. Tidak semua pikiran Ibnu Taimiyah itu diambil oleh Wahabi. Dipersempit pada pikiran pendiri Wahabi, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi. Karena itu, kalau ada pendapat Ibnu Taimiyah berbeda dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi, pendapat Ibnu Taimiyah gak diambil. Mengapa? Itu bukan salaf. Yang salaf adalah Muhammad bin Abdul Wahab. Sebagian salafi yang di Indonesia mempersempit lagi kepada Wahabi modern dari Yordania, Syekh Nasir Al-Albani. Pendapat pendiri Wahabi yang gak sama dengan Albani tidak dianggap salafi, Albani yang dianggap salafi. Makanya Wahabi ini semakin lama semakin gak karu-karuan cara ibadahnya. Beda dengan ibadahnya Wahabi yang dulu-dulu. Wahabi yang dulu-dulu itu cara sholatnya, ini cara sholat ya, bedanya dengan kita, mereka gak mau usolli, lalu tidak mau baca kunut dan membaca pelan basmalah. Itu yang dulu. Sekarang bukan cuma itu. Wahabi yang sekarang ini cara berdirinya beda. Kalau Wahabi yang dulu posisi kakinya sama dengan kita, bagian depan kira-kira 1 jengkal, bagian belakang kira-kira, yang depan itu 1 jengkal, bagian belakang 1 genggam. Yang sekarang ini jarak kakinya kira-kira 0,5 meter dan menginjak kaki jamaah sebelah. Yang dulu kayak begitu. Ini Wahabi modern. Lalu posisi tangan, ya, kalau yang dulu tangannya sama dengan kita, di bawah susu, di atas pusar. Yang sekarang di bawah leher. Akhirnya mirip layang-layang. Ini mereka beda terus lah. Jadi berkembang mereka, semakin lama tambah gak karu-karuan. Ini apalagi ini. Dan semakin lama, semakin hari selalu ada pendapat-pendapat baru yang penting beda dengan mayoritas umat Islam. Dan pendapat mereka ini dianggap salaf, padahal dulunya gak ada. Ini salaf yang mana? Artinya cuma namanya salafi. Karena itu oleh para ulama, para asatid, oh kalau begitu salafi itu bukan pengikut kaum salaf, tetapi sebenarnya istilah orang-orang yang salah fikir. Pikirannya salah berarti itu. Jadi kira-kira begitulah salafi itu. Yang salafi itu ya Wahabilah setali 3 uang, bagaikan pinang dibelah menjadi 2. Itu salafi dengan Wahabi gak ada bedanya. Nah sekarang ini karena nama salafi tidak mengangkat derajat mereka, Wahabi ini ada yang bikin nama baru. Apa namanya? Mereka ini mengaku sebagai pengikut ahlul hadis wal athar. Karena mereka ini mengaku pengikut ahlul hadis wal athar, nama-nama mereka diabu-abukan semua. Artinya dibuatkan nama yang ada abunya. Ini mereka. Abu siapa ya? Ada abunya. Ini ada orang ya, ada orang Wahabi. Namanya sendiri Doni. Setelah jadi Wahabi diganti menjadi nama Abul Jauza. Ada di Jawa Barat Wahabi namanya Ujang. Setelah menjadi Wahabi diganti nama Abu Qatadah Al-Athari. Kalau dengar namanya ini pasti wajahnya Arab ini. Ternyata Jawa wajahnya.